Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengungkapkan pertimbangan penyelidikan kasus pembunuhan aktivis Munir Said Talib dengan dugaan pelanggaran HAM berat. Di Jakarta pada Minggu 7 September di acara peringatan 21 tahun kematian Munir, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan tim telah mengumpulkan bukti berupa dokumen dari sejumlah lembaga dan instansi serta memeriksa 18 orang saksi dan meninjau berita acara pemeriksaan saksi hingga menyusun kerangka temuan dan petunjuk penting lainnya. Anis pun mengakui jika terdapat tantangan dalam menghadirkan para saksi untuk pemeriksaan, seperti informasi keberadaan mereka. Kemudian juga kesanggupan mereka untuk hadir sebagai saksi itu juga menjadi salah satu kendala gitu ya, sehingga tidak bisa hadir dan juga tidak terjangkau, tetapi kami sudah meminta dukungan dari beberapa pihak yang terkait agar saksi-saksi yang ingin kami hadirkan dan misalnya sudah pindah alamat itu kami juga disupport dari pihak yang berwenang untuk memberikan informasi yang terupdate terkait dengan keberadaan saksi-saksi yang akan kami panggil, dan permintaan kami sudah direspon dengan baik misalnya oleh Dukcapil gitu ya, sehingga ini juga menjadi salah satu dukungan yang kami miliki. Anis menekankan tidak boleh ada impunitas dalam pelanggaran HAM berat. Ia memastikan Komnas HAM akan melanjutkan penyelidikan kasus Munir dan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi dari sejumlah klasterisasi, menelusuri dokumen relevan tambahan hingga berkoordinasi lanjutan dengan instansi berwenang. Penyelidikan ini dilakukan Komnas HAM melalui pembentukan tim khusus ad hoc berdasarkan surat keputusan Ketua Komnas HAM nomor 11 tahun 2023 yang kemudian diperpanjang dengan surat keputusan nomor 17 tahun 2025 sesuai pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jadi setelah salat kita bisa memantau beberapa saat, nampak, kemudian tertutup lagi, kemudian nampak lagi karena memang awan. Fenomena alam ini salah satu tanda kekuasaan Allah. Ini adalah semacam peringatan untuk kita untuk selalu ingat akan persiapan-persiapan kita dalam hidup ini. Dalam memperingati hari ulang tahun ke-80 TNI Angkatan Laut pada 10 September mendatang, Lana Loksmawe menggelar bakti sosial dan pelayanan kesehatan bagi ratusan masyarakat pesisir di Desa Matang Puntong, Kecamatan Senudon, Aceh Utara, Aceh pada Senin 8 September. Pihak Lana Loksmawe menyasar 150 masyarakat dalam kegiatan pengobatan gratis dengan menghadirkan 8 tim medis dari Lanal dan 2 orang dari Puskesmas Blang Gelempang. Selain itu, Lanal juga memberikan 250 paket sembako untuk membantu meringankan perekonomian masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan tersebut.
Komandan Lanal Loksmawe, Letkol Marinir Bondan Wahyu Adi menyebutkan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya pelayanan masyarakat. Pemilihan lokasi bakti sosial dan pelayanan kesehatan dilakukan secara bergilir agar bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Secara umum pemeriksaannya, jadi kita akan melaksanakan pemeriksaan secara umum dulu. Apabila kita bisa menangani tingkat awal atau tingkat Paskes 1, nanti kita akan berikan pengobatan di sini. Apabila nanti harus perlu rujukan, kami sudah melaksanakan koordinasi untuk kita rujuk ke rumah sakit daerah yang ada di sekitar Loksmawe. Dari beberapa pasien yang sudah kami periksa, sebagian besar itu masalah seperti di penyakit geriatri atau masalah umur atau penyakit-penyakit orang tua seperti nyeri-nyeri sendi. Selain itu juga didominasi dengan penyakit-penyakit metabolik seperti asam urat, kolesterol, dan diabetes mellitus. Lanal Loksmawe berharap seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi kehidupan maupun perekonomian masyarakat, khususnya di sejumlah desa binaan pesisir yang berada dalam wilayah tugas Lanal Loksmawe. Dari Kabupaten Aceh Utara Aceh, Trifadi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Kapal perang milik TNI Angkatan Laut KRI Brawijaya 320 bersandar di dermaga 107 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Senin 8 September. Kedatangan kapal jenis fregat terbesar di Asia Tenggara ini disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin, didampingi Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, dan Kapolri. Dalam arahannya, Menhan menyampaikan KRI Brawijaya merupakan salah satu simbol kekuatan TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta menghadapi segala ancaman dan tantangan terhadap NKRI. Safri juga mengatakan kehadiran kapal ini menjadi bagian dari upaya modernisasi alutsista TNI AL sekaligus implementasi program Astacita dalam memperkuat industri pertahanan. Ini merupakan tantangan
bagi kita untuk terus memelihara kemampuan dan keterampilan agar supaya apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia bisa mengawal kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. KRI Brawijaya melaksanakan perjalanan dari La Spezia, Italia, menuju Cantieri itu selama 44 hari, singgah di beberapa negara untuk melaksanakan bekal ulang maupun misi diplomasi, yaitu ke Turki di Mersin, kemudian ke Alexandria di Mesir, ke Jeddah, kemudian ABK sempat melaksanakan umroh, kemudian dari Jeddah ke Fujairah di Arab Emirat, kemudian dari situ ke Colombo, Sri Lanka, dan ke Lampung, dan akhirnya ke Jakarta. KRI Brawijaya 320 telah berlayar dari Italia selama 44 hari, di mana dalam pelayarannya terdapat sejumlah agenda latihan bersama dengan kapal perang dari negara lain. Usai bersandar di Jakarta, KRI Brawijaya akan melanjutkan pelayarannya ke Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 9 September. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan perubahan nama halte Transjakarta Senen Sentral menjadi halte Jaga Jakarta pada Senin 8 September 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pergantian nama itu menjadi simbol ajakan kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta menjaga fasilitas umum yang ada di Jakarta. Perubahan nama halte tersebut, kata Pramono, bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga bentuk refleksi agar kerusuhan sebelumnya yang merusak fasilitas umum tidak terulang kembali. Maka saya bersama jajaran Balai Kota memutuskan untuk merubah halte sentral Jakarta ini menjadi Jaga Jakarta. Perubahan ini tentunya dengan maksud agar kita semua menjaga Jakarta secara bersama-sama. Tidak mungkin menjaga Jakarta hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa keterlibatan peran serta masyarakat secara sepenuhnya. Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang ikut serta dalam pemulihan halte-halte pasca kerusuhan dalam unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Di halte Jaga Jakarta, hadir sebuah instalasi puing-puing dan alat-alat yang hangus terbakar saat demo ricuh sebagai pengingat peristiwa perusakan fasilitas umum yang pernah terjadi. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan.